Wasallam sujud syukur ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untukmu, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat. Kita tuh, otak kita itu bisa merekam sesuatu dalam jangka waktu, akan mulai lupa, akan mulai hilang. Seperti kisahnya Hanzalah. Bagaimana Hanzalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa asbahta?" Ente gimana pagi hari ini? Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik. Kata Abu Bakar, "Gimana ente berani ngomong ente munafik?" Kata dia, "Iya. Kita nih kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl wal mal wad dhai'a, ketika kita udah sibuk sama dunia kita, sama kebun kita, sama harta kita, kita mulai lupa." Kata Abu Bakar, "Sama ente sama anak." Kata dia, nih Abu Bakar sama mengatakan kepada Hanzalah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya nggak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau anak mau udah lewat kayak gitu, Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menceritakan kepada mereka itu hal yang biasa. Beliau mengatakan, walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga, kita lupa, ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Maka ana mau tanya nih, antum Masya Allah, berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin masuk masjid baca sholawat. Nah, sholat tahiyatul masjid baca sholawat kan. Terus habis gitu zikir baca sholawat. Masya Allah, kasih hadiah tuh. Masya Allah, jamaah. 10 kali cuma salawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa nggak butuh. Tapi biasanya pulang habis diingetin solawat. Ya subhanallah, jalan. Gak usah cerita, anak mau solawat. InsyaAllah. Gitu tuh sehari, 2 hari, 3 hari. Ingetin lagi aja, maaf. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Qur'anul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingetin kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat bahwa kita ini hamba Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Hari ini tanggal
Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam 15. Nah, ini malam hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Sya'ban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Sya'ban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah, masa satu masjid nggak ada yang jawab? Ana izin minum dulu. Bismillah. Tanggal 16 Sya'ban. Yang di luar. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Ada kalau tanya 13, 14, 15, ini 16 Sya'bannya. Jamaah. Nah, Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah. Antum kasih, nggak apa. Lailatul Qadar mah bulan Sya'ban itu mah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Kalau di SD ketika guru tanya, semua pada angkat tangan. Karena walaupun salah, kata bu gurunya, bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede, kalau salah, salah. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini Masya Allah nih angkat tangan. Masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Sya'ban. Nah. Pindahnya kiblat. Enggak sih. 16 bulan. Iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Sya'ban. Ana tutup hadiah. Perang Qadisiyah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000. Dengan pasukan gajah mereka, Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Sya'ban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC jemaah. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang, Masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Sya'ban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasul SAW di bulan Sya'ban itu hampir penuh puasa. Di bulan Sya'ban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa nih makhluk yang baru yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang
Diciptakan dari tanah. Kau ciptakan aku dari api. Para jemaah, kita lihat terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang tuh lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia tuh lebih baik. Kita yang kadang-kala sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sad ayat 77 sampai 83. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati. Dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalaluh. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin. Masa kita nggak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah, lihat, iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in, semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku ya Allah akan godain manusia. Dari mana? Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur.
bersyukur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha. Baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam, dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qullah bitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga. Asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan, Allah katakan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang nih kalau sudah disapa sama hidayah, udah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah udah datang sama aku. Mau diapain udah? Orang mencela dia. Orang meledek dia. Bahkan mengusir dia. Mungkin mem-PHK dia. Apa saja keburukan. Tapi kalau hidayah nyampe, Allah katakan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang lihat tolak, maka neraka tempat mereka. Dan mereka kekal di dalamnya. Kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal. Bahwa kita ini di sini nggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, nggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, Ustadz. Anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun. Ustadz. Masih ngontrak sama sekarang. Nggak apa-apa. Kenapa? Kau nggak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak akan takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun? Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Alhamdulillah. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Nggak ada sholat, nggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa
alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ini diperintahkan Nabi Musa, kau jumpai Fir'aun, dakwain Fir'aun, datengin. Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun itu qawlan layyina, perkataan yang lembut. Ya Fir'aun yang ngaku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkar. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Anak punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Taha ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awal. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa? Sehingga bisa mengumpulkan mereka. Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, inna lana la ajrun. Inna lana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Dia tanya, wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus. Dapat upah kalau kita menang. Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir, disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini, riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir.
Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak, dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa di surat Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jamaah, antum kalau melihat kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu adalah yang paling sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangin terus kisah Nabi Musa, supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini, tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lempari. Kalian dulu yang lempari. Fa'alqaw hibalahum wa asiyahum wa isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun, kesyirikan dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika, dengan kehormatanmu ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini. Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun, pasti kita menang. Ini keberkatan mereka. Nggak ada insya Allah wala apa, pasti. Selesai mereka lemparkan. Itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilempari. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuh, Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih. Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun?
Fala sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang. Lalu aku akan salib kalian. Supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Qalu la dhair, inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa. Itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang. Kita akan balik ke Allah. Kau mau bunuh kita sekarang atau kapan? Kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka? Tatkala hidayah sudah datang menyapa. Nggak ada. Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman. Kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, dia mengatakan kanu min awwalin nahar saharah fasaru min akhirihi syuhada abararah. Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka. Jamaah, antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini nggak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad SAW. Ditanya, apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikuti, kemudian murtad? Apa kata Abu Sufyan? Gak ada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Herakl melihat, mendengar ucapan Abu Sufyan, apa kata dia? Kadzalikal iman idza khalaqat bashashatuhul qulub. Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati.
Nggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh, dia siap dibunuh. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan? Tadi tukang sihir Fir'aun. Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumamah bin Athal, seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad SAW pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah SAW ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Athal. Bahkan Thumamah bin Athal membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Athal ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi yang bisa dia siksa. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat Thumamah bin Athal mau berangkat umroh. Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Athal berangkat. Ketika dalam perjalanan dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah SAW yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Athal. Para sahabat nggak ada yang kenal sama Thumamah bin Athal. Ini orang musyrik tangkap udah, bawa, diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasulullah melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Jamaah, antum bisa merapat ke depan sedikit. Masih ada tempat mungkin antum. Karena masih banyak jamaah yang datang yang tidak dapat tempat ya. Antum tidak perlu sampai berdarah-darah seperti tukang sihir Fir'aun. Maju sedikit aja. Ya, yang di luar juga jamaah berusaha untuk merapat ya. Kadangkala ada sebagian di antara kita yang merasa nggak enak maju. Ya Allah Ustaz, mereka tuh telat Ustaz. Biarin berdiri udah. Ana udah enak duduk di sini, suruh maju lagi. Apalagi yang dapat sendenan suruh maju, ya Allah. Karena dari awal nungguin senden. Nah, masih, Masya Allah. Baik jamaah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Kalau la ya Rasulullah, nggak tahu kita siapa ini.
Faqala hadza Thumamah bin Athal al-Hanafi. Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah, Thumamah bin Athal. Yang Rasul SAW sudah menghalalkan darahnya. Tapi itu hikmah Allah. Para sahabat nggak tahu. Kalau tahu mungkin udah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul SAW. Maka kata Rasul SAW, fa'ahsinu asarahu. Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul SAW. Tadi Rasul SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap, disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah SAW lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasul SAW berdakwah bertahun-tahun, ternyata kaumnya nggak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasul SAW, ya Rasulullah, inna Dausan qad aba wa bagha fad'ullaha alaihim. Wahai Rasul SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan halaka Daus, hancur Daus, ini sudah habis. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka, ya Allah. Betul. Tufail pulang, dibawa tuh kabilahnya, kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka, jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Thumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, ijma'u ma indakum min ta'am. Kalian punya makanan, kirimkan ke Thumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Thumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Thumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadang-kala, anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngelihat, gimana dia mau bener ya. Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya nggak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun, balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang nggak bener. Nih Thumamah bin Athal di penjara di masjid, ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Thumamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma indaka ya Thumamah? Apa yang kau miliki wahai Thumamah? Faqala, indi ya Muhammad khair. Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul zadamin. Wa in tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ngomong ya Rasulullah, dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih.
Ini kesombongan. Sama Rasul SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri sama Rasul SAW. Ma indaka ya Thumamah. Apa yang kau miliki? Thumamah mengatakan, Laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebutkan apa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Uthamah dan sama pertanyaan Rasul SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih, kayaknya Thumamah udah nggak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam, tapi ternyata jawabannya tetap nggak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Atliqu Thumamah. Kalian bebaskan Thumamah. Pergi Thumamah. Keluar. Dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma di dekat Baki sana. Ontanya itu diturunin. Lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab. Karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, Ya Muhammad. Padahal nggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, Ya Muhammad. Wallahi. Ma kana ala zahril ardi wajhun abghada ilayya min wajh. Demi Allah, kata dia. Tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu. Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Lalu dia mengatakan, Laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, La tathriba alaika ya Thumamah, fa innal Islam yajubbu ma qabla. Nggak ada celaan buat engkau wahai Thumamah. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Thumamah, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Thumamah yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya. Karena dia takut, udah masuk Islam tapi dosaku banyak. Bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasul SAW. Lalu Thumamah mengatakan, Wallahi la usibanna minal musyrikin ad'af ma asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Barusan dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala adha'anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Aku akan menjadikan semua, diriku, pedangku, sahabat-sahabatku, untuk membelamu dan menolongmu, wahai Rasul SAW. Lalu dia cerita bahwasanya anak itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama tara an af'al. Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Imdi li adai umratika walakin ala syir'atillah wa rasulih." Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah, jemaah. Dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malaktahu wa mamalak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, kecuali sekutumu ya Allah, yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah, maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Thumamah bin Asal. Akhirnya orang-orang yang tua, ente tahu siapa dia ini? Ini pemimpinnya Qabilah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah nggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Thumamah. Thumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan, datang kepada dia. Engkau ada apa Thumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah, ma sabaut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Thumamah. Dia pulang kampungnya tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bisa mohon sama Thumamah. Kenapa? Perkaranya Thumamah ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tasilur rahim wa tahuddu ala dhalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin, dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim, dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamah bin Asal qata'a anna miratana wa adarra bina. Ini Thumamah sudah, apa istilahnya sekarang, embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Thumamah bin Asal. Thumamah itu sudah memutus makanan kita, nggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa in ra'aita an taktuba ilaihi, kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah SAW pernah 3 tahun diembargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka makan daun-daunan jamaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah.
Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata Sa'ad, aku nggak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasul SAW. Sampai susah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Thumamah. Kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Thumamah bin Athal. Tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Murtad Bani Hanifah. Di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Thumamah bin Athal berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzab. Ayat-ayat yang dia bacakan gak ada apa-apanya dengan Al-Quranul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah Al-Kadzab. Antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan, ya difda, wahai kodok, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Quranul Karim. Atau itu wahyu dari Allah. Thumamah bin Athal, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan 3.000 dari kaumnya untuk tidak murtad, jamaah. Seperti itulah ketika hidayah menyapa. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin orang-orang musyrikin. Majikannya Bilal bin Rabah yang terbunuh di perang Badar. Ini anaknya. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan nanti ini masuk Islam juga dia. Tapi setelah perang Badar dia dalam kondisi sakit hati. Dia ngobrol sama Umair bin Wahab Al-Jumahi. Cerita tentang orang-orang yang terbunuh, kesedihan mereka ya. Dan Umair bin Wahab diceritakan dia itu adalah syaitanun min syayatini Quraisy. Setannya bangsa Quraisy. Umair bin Wahab. Dia sering menyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah. Sahabat Nabi juga disakiti oleh Umair bin Wahab. Anaknya Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi masuk tawanan perang Badar. Ada di kota Madinah. Lalu dia lagi ngobrol sama Safwan bin Umayyah tentang bagaimana nih dengan tawanan-tawanan itu. Kita harus tebus. Katanya Umair, benar yang dikatakan Safwan. Apa kata dia? Wahai Safwan, ana ini andai kata bukan karena utang ana yang banyak dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Sallallahu alaihi nabi. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Safwan? Kalau gitu Safwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Safwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umair bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umair bin Wahab sama Safwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umair bin Wahab sampai kota Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah nggak masalah karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedangnya. Umar bin Khattab lagi duduk sama sahabat Nabi, ngelihat Umair bin Wahab bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, dia tunggu sini. Tunggu di luar. Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Umar mengatakan, "Ya Nabi Allah, hadza aduwullah Umair bin Wahab qad jaa mutawashshihan sayfahu." Wahai Rasulullah, nih wahai Nabi Allah, nih Umair musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala fa'adkhilhu alayya." Masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arsilhu ya Umar." Umar lepas dia, ya Umar. Diam, dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umair bin Wahab. An'im sabahan, artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad akramanallah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umair. Bissalam, tahiyati ahli jannah." Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan, yaitu assalamualaikum, tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, itu mah ana enggak tahu tuh, kata Umar. Ana baru tahu dari ente itu. Kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kau datang mau ngapain?" Kata, "Aku datang mau nebus tawanan yang ditawan di sini." Lalu kata Rasul SAW, "Itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawan, tapi kenapa ada pedang?" Kata Umar, "Qabbahahallah min suyuf wa hal aghnat syai'an." Kata dia, mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Kata dia. Katanya, nggak ada, cuma sekedar dia pikir cuma gaya lah. Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni malladhi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu yang sudah aku katakan. Nggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, "Bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil Hijr." Engkau pernah duduk berduaan sama Sofwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di perang Badar. Kemudian engkau berkata, "Laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sofwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu. Dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu, kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Kata Umar, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama." Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Adapun urusan ini, itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Safwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah Jalla Jalla. Lalu dia memuji Allah. Dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Faqihu akhakum fi dini." Ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Quran. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, "Ya Rasulullah, aku dulu
memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Safwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, absyiru, kalian bergembira, sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar, kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Safwan nungguin. Ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umair bin Wahab masuk Islam. Antum lihat, yang berhak membagi hidayah itu Allah. Maka Safwan bersumpah, aku nggak akan ngomong sama Umair bin Wahab. Nggak diajak ngomong sama. Berusaha Umair bin Wahab berdakwah, dan alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umair bin Wahab. Dia udah belajar. Di sini orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah, alhamdulillah ngaji. Setelah itu dapat ilmu, yang nggak harus ilmu yang jadi ustadz, enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan kepada keluargamu, kerabatmu. Masyaallah ikhwah. Begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Anda mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW, Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah, ketika dia masuk Islam sama kaumnya, Rasul SAW kadang-kala minta Khansa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Afwan, tolong maju lagi jamaahnya. Terutama akhwat. Jangan. Ibu-ibu, kita nih sekarang mau bicara akhwat, namanya Khansa. Maka harapannya yang insya Allah yang cucu-cucunya Khansa itu maju ke depan tuh. Nah, maju ke depan, merapat ke depan. Yang bapak-bapak sama disuruh maju juga antum jamaah. Cuma lebih khusus ke yang akhwat ya. Khansa itu bukan namanya. Khansa itu namanya Tumadir binti Amr bin Syarid bin Rabah bin Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau nggak ada Khansa. Cuma ada Khansa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, 2 saudaranya tewas. Namanya Sakhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khansa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khansa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khansa. Karena dia nggak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khansa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khansa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu lihat orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang 2 itu. Kata Umar bin Khattab,
Kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khansa. Ketika masuk Islam, Khansa ini menikah beberapa kali, dia punya anak 4. Ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah, ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua, malam harinya tuh Khansa ngumpulkan anaknya yang 4. Anaknya yang 4 dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan, karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kalian nih anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jahiliyah, enggak. Kalian anak satu orang. Dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadahtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah aja, Mak. Makanya antum tahu Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, "Awataznil hurrah?" Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah, jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka nih Khansa di masa jahiliyahnya nggak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah, jemaah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang. Kemudian nih anak terus nasabnya sama nasab bapaknya. Dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lainnya. وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ فِي حَرْبِ الْكَافِرِينَ. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. وَأَعْلَمُوا anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita, Khansa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jamaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa.
Khansa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka. Dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau nggak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak, mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini kata dia. Terus dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan, polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah, mau diapain? Kalau mau dimarahin, kau hati-hati, ya kau hati, tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah, sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya, kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit, diantar sama polisi itu, subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu firman di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah udah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu udah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah kasih hidayah hatinya, sehingga dia menerima. Nggak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya ini udah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia, atau apa, ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita nggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati, masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anaknya, si bapak masuk rumah, melihat anaknya sudah terapung di sana jamaah. Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Lalu ya Allah, andai kata aku nggak punya sarang burung walet, andai kata aku nggak punya kolam, andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Nggak ada, kita nggak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali, nggak bisa. Apa ya udah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu, kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, Rabbku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita ini secara silsilah nasab semuanya hamba. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah.
Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya, siapa yang benar hidayahnya, siapa yang benar keimanannya, dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, ya Pak. Mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya, tidak. Suhaib Ar-Rumi, dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'an. Lalu dibebaskan. Dia masuk Mekah dalam kondisi miskin, ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di situ di pintu itu ketemu sama Ammar bin Yasir. Ente ngapain di sini, kata dia? Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh kita dengar. Kalau kita nggak mau dengar, susah jemaah. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh pemimpin kabilah Ansor. Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya, ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Ente bawa agama baru di sini mau ngerusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, ya Abu Fulan, kau dengarkan dulu lah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin, kata dia. Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Kata dia. Bayangkan jamaah, dia datang dengan tombaknya mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih. Yang kita sampaikan nih, qala Allah, qala Rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah gak mau denger, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Quranul Karim. Mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Usaid bin Khudair mengatakan, nih, aku akan bawa engkau ke tokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Kata dia, benar, iya, berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad. Ingat sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini pernah dia baca Al-Quran, malaikat dari langit turun, jamaah dengerin bacaannya Usaid bin Khudair. Seperti cahaya-cahaya yang bergantung. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat yang dengerin bacaanmu, wahai Usaid. Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tidak kenal dengan Sa'ad bin Mu'ad? Yang tatkala dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Akhirnya didakwain Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan. Sampai kalian masuk ke agama Islam. Satu kampung masuk Islam semua.
Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, aku kepingin denger. Kata dia, ya udah, sama aku juga kepingin denger. Akhirnya mereka masuk. Masuk, Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam. Maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi. Lalu tatkala hijrah, ini dua orang masuk Islam disembunyikan keislamannya. Karena mereka orang-orang bukan orang-orang terpandang. Ya. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Waimullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu syai' fa aqdimu in syi'tum. Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana. Karena orang-orang kafir mengatakan, Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar Mekah bawa harta? Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, oke, di mana harta? Dikasih tahu oleh Suhaib, hartaku di tempat ini, di rumahku dibawa, berangkat. Digali, ada hartanya. Berangkat Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrikin. Suhaib memberikan harta, tapi dia bawa Islam. Kau kata Madinah, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah SAW mengatakan Rabbihal bai'. Datang nih Suhaib, jumpain Rasul SAW. Nabi mengatakan kepada Suhaib, Rabbihal bai' Aba Yahya. Rabbihal bai' Aba Yahya. Perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril. Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau? Nggak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya, dia beli jiwanya dengan hartanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ada yang harus dikorbankan. Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan, yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Kisah Ashabul Ukhdud Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Jamaah. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir.
Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku, kata dia. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Ya lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu.